Selamat datang di channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6942 sampai bab 6943. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6942. Keesokan harinya, Yechen dan Lialin menggunakan identitas baru yang telah disiapkan Helena untuk mereka dan melakukan penerbangan langsung dari Eropa Utara ke Lisbon, ibu kota Portugal. Tujuan keduanya kali ini adalah kota terbesar di Maroko dan juga pelabuhan terbesar di Maroko, Casablanca. Lebih banyak orang mengenal kota ini karena film klasik dengan nama yang sama dengan kota ini. Kota ini juga merupakan salah satu dari sedikit kota modern di Afrika. Di Afrika setidaknya bisa masuk peringkat 10 besar. Di pesawat ke Lisbon, Yechen duduk di kompartemen setengah penuh di kabin kelas 1, menutupi dirinya dengan selimut sambil terus melakukan serangkaian segel tangan yang telah dia pelajari di bawah aurora borealis, terus meningkatkan aura di pesawat. Setelah tiba di Lisbon, Yechen merasa aura di tubuhnya telah meningkat sedikit lagi. Jadi dia diam-diam memutuskan bahwa ketika aura di tubuhnya telah meningkat sedikit, dia akan mulai memasukkan aura ke dalam cincin itu. Lin Wan Er telah memberikannya kepadanya, dan karena kemungkinan besar cincin itu akan lebih berguna, dia hanya akan mengisinya dengan aura sekaligus dan melihat apa yang sebenarnya akan terjadi. Jika itu terjadi di masa lalu, Yechen mungkin tidak mau mencoba terus-menerus memberi makan jurang maut ini dengan ki spiritualnya. Namun, sekarang dia memiliki keyakinan di dalam hatinya, rangkaian segel tangan itu dapat terus-menerus menciptakan lebih banyak reiki. Dengan cara ini, dia akan memiliki sumber reiki yang konstan, jadi tentu saja, dia tidak akan kecewa atas jumlah reiki ini. Setelah keduanya tiba di Lisbon, agar tidak meninggalkan jejak apapun di kemudian hari, Yechen dan Lialin menyamar dan menggunakan identitas palsu lainnya untuk naik pesawat kecil dari Lisbon dengan sebuah perusahaan penerbangan, terbang melintasi Selat Gibraltar, dan tiba di Casablanca. Sesampainya di Casablanca, keduanya memesan 2 kamar di hotel terbaik dekat pelabuhan Casablanca dengan identitas seorang pengusaha Portugis keturunan Tionghoa. Yang mengejutkan kedua pria tersebut adalah jumlah orang Tionghoa di Casablanca lebih banyak dari yang diperkirakan. Khususnya di hotel tempat mereka menginap, setidaknya sepertiga tamunya adalah orang Tionghoa, dan mereka semua tampak sukses dan elit. Lialin memanfaatkan sepenuhnya keterampilan investigasi seorang petugas polisi kriminal, dan setelah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan beberapa orang Tionghoa di lobi hotel untuk sementara waktu, dia dapat mengetahui alasan banyaknya orang Tionghoa di sini. Setelah memahami situasinya, dia berkata kepada Yechen, "Tuan Ye, cari tahu mengapa ada begitu banyak orang Cina di sini. Biji fosfat yang melimpah di Maroko ini sebenarnya adalah bahan baku utama untuk produksi baterai litium besi fosfat. Banyak perusahaan baterai listrik dan perusahaan mobil energi baru di Huaxia memiliki investasi di pabrik-pabrik di sini untuk memproduksi baterai litium besi fosfat, dan dikatakan setidaknya 30% lebih murah daripada menarik bahan mentah kembali ke negara asal untuk diproduksi. Lebih murah setidaknya 30% lebih banyak." Yechen tidak bisa menahan tawa, "Berbaliklah dan tanyakan pada paman kedua saya untuk melihat apakah perusahaan baterai listrik yang mereka peroleh sebelumnya pernah berinvestasi di sini sebelumnya. Seharusnya tidak. Fosfat seolah-olah mengatakan bahwa litium besi fosfat memiliki kepadatan energi yang rendah, murah, dan terutama cocok untuk model kelas bawah dan menengah." Yechen dengan lembut mengangguk dan berkata, "Tetapi ada begitu banyak orang Tionghoa di sini. Kami berdua relatif lebih baik dalam menyembunyikan identitas kami, dan penduduk setempat tidak akan terkejut melihat kita, dan tidak ada yang akan terlalu memperhatikan kita." Mengatakan itu, Yechen menambahkan, "Saat hari mulai gelap, ayo cari cara memasuki pelabuhan untuk melihatnya." Lialin bertanya kepadanya, "Manajemen pelabuhan pada umumnya ketat, apakah kita bisa masuk?" Yechen tertawa, "Jangan khawatir, aku punya cara." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Lialin, "Inspektur Li, ayo kita ke kamar dulu, saya memesan lantai tertinggi yang mereka miliki di sini, jadi saya seharusnya bisa melihat pemandangan pelabuhan secara kasar." Keduanya check-in dan membawa kartu kamar mereka ke kamar yang terletak di lantai 22 hotel. Mereka berdua memiliki kamar di selatan dan kamar di utara. Kamar di utara hampir bisa melihat seluruh pelabuhan dalam tampilan penuh. Terima kasih masih menyimak channel Yechen Ping Mania.
Naga tak terkalahkan bab 6943. Sesampainya di ruang tamu ruang utara, keduanya berada di depan jendela setinggi langit-langit yang menghadap ke pelabuhan Casablanca. Lialin melihat sekilas halaman angkutan kereta api dengan setidaknya 2 lusin jalur ke selatan dari pelabuhan. Dia melihat ke sepanjang jalur kereta api ke timur, dan berkata kepada Ye Chen, "Sejauh yang saya pahami, Casablanca adalah jalur kehidupan ekonomi seluruh Maroko, dan sebagian besar fosfat yang ditambang di negara ini dikirim ke kapal dari sini ke seluruh dunia." Industri pertambangan Duk dari Broken Clear Society juga mengekspor fosfat ke luar negeri dari sini. Menurut saya semua fosfat diangkut langsung ke dermaga melalui kereta api. Ye Chen berkata, "Sudahkah Anda memeriksa ekspor fosfat mereka?" "Sudah diperiksa." Lialin berkata, "AI memeriksa data impor dan ekspor perusahaan fosfat Maroko, dan tidak ada Duk Mining di dalamnya. Jika Duk Mining tidak melakukan ekspor sendiri, maka dengan kapasitas produksinya, seharusnya ada perusahaan lain yang membantu bisnis ekspor mereka." Mengatakan itu, Lialin menambahkan, untuk mengetahui kemana perginya fosfat mereka, AI mengurutkan semua perusahaan yang menjalankan bisnis impor dan ekspor di pelabuhan Casablanca, dan mengunci salah satu perusahaan impor dan ekspor. Bisnis utama perusahaan ini adalah ekspor fosfat ke perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Dan mereka tidak memiliki tambang fosfat sendiri, sehingga mereka bertindak sebagai agen untuk bisnis ekspor beberapa perusahaan fosfat. AI menganalisis data. Deklarasi bea cukai perusahaan ini, ekspor tahunan volumenya, agar sedikit lebih tinggi dari produksi Duk Mining. Menurut saya selain Duk Mining, juga harus bertindak sebagai agen ekspor beberapa perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan bisnis impor dalam jumlah kecil. Pada saat yang sama, sebagian besar mengimpor berbagai macam mesin dan peralatan pertambangan, dan kemudian menjualnya di Maroko. Tetapi jika menyangkut penjualan, sebenarnya mereka hanya menyediakan peralatan untuk Duk Mining. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini juga sesuatu yang ditemukan oleh AI? Benar. Lialin berkata, perusahaan impor dan ekspor ini mengimpor sejumlah peralatan pertambangan berat Liebherr dari Jerman 1 tahun lalu, dan AI mengonfirmasi dalam database Skyline yang telah diperbaiki bahwa kumpulan alat berat Liebherr ini semuanya adalah bekerja di area penambangan terbuka Duk Mining, dan merek peralatan ini, yang belum ditemukan di beberapa perusahaan besar lainnya, bukanlah ide yang baik untuk perusahaan lain. Biaya peralatan mungkin masih terlalu tinggi. Setelah mengatakan itu, Lialin menambahkan, AI juga menemukan banyak produk makanan yang diimpor dari AS dari informasi deklarasi bea cukai mereka, terutama daging sapi, gandum dan sayuran. Saya curiga semua produk makanan ini diam-diam mereka kirimkan ke Duk Mining. Ye Chen berkata, bahan makanan bisa saja bersumber secara lokal. Impor berlebihan dari AS mungkin karena konsumsi Duk Mining jelas melebihi nilai normal, jadi mereka tidak ingin membiarkan siapapun melihat akhir ceritanya. Benar. Lialin berkata, mereka masih cukup perhatian dalam hal ini, ada beberapa pemasok pangan lokal, sehingga dengan menyebarnya permintaan, akan sangat sulit bagi masyarakat umum untuk mengetahui konsumsi pangan spesifik mereka, dan dengan porsi makanan yang diimpor secara diam-diam, pada dasarnya akan mulus. Hanya saja mereka tidak menyangka akan ada model AI dengan kekuatan aritmatika yang luar biasa untuk terus menganalisis semua data dan informasi mereka. Ye Chen menunjuk ke arah rel kereta api dan bertanya kepadanya, "Inspektur Li, karena fosfat Duk Mining diangkut melalui rel kereta api ini, maka jika saya ingin mengangkut tentara King Breaking Society yang tewas keluar dari Duk Mining, rel kereta api ini juga harusnya menjadi jalan yang harus ditempuh. Jadi menurut saya kita bisa menggunakan jalur kereta api ini sebagai titik terobosan, dan fokus untuk menerobos." Lialin berkata dengan persetujuan, AI telah menganalisis beberapa dewan produksi Duk Mining, area penambangan bertanggung jawab untuk mengekstraksi biji mentah, yang kemudian diangkut melalui truk dan ban berjalan ke kilang Duk Mining di dekat area penambangan, dan setelah disuling, fosfat selesai dimuat di halaman kereta api di dalam kilang, akan diangkut langsung ke pelabuhan, dan selama Duk Mining perlu mengangkut fosfat tersebut, pasti kereta harus dikosongkan untuk memuat. Jika kita bisa mendapatkan video perjalanan kereta barang ini, kita harus bisa mengetahui proses dasar kereta memasuki Duk Mining, dan melalui video, kita harus bisa melihat apakah ada celah dalam proses yang bisa dimanfaatkan. Ye Chen mengangguk, dari sini,
Rel kereta api tidak mengarah langsung ke dermaga. Setelah barang-barang ini diangkut ke pelabuhan melalui kereta api, harus dimuat dan dibongkar terlebih dahulu, kemudian melalui serangkaian proses bea cukai sebelum mereka bisa memasuki area bongkar muat kargo dermaga. Mari kita berbaur malam ini dan melihat ke dalamnya, dan membawa orang-orang dari area bongkar muat kereta api ke area bongkar muat dermaga tanpa ada suara bising. Dan jika langkah ini bisa terwujud, maka ada peluang untuk membawa pergi semua orang. Bersambung.